Selamat berjumpa Sobat Mahasiswa di dalam mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Alam dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Saya Satyawan Sunito dan tema kali ini adalah kontestasi pelaksanaan tata kelola sumber daya alam perairan darat dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Baik, kita akan beralih ke slide berikutnya, slide 2. Sobat mahasiswa, kalau kita bicara mengenai arena tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka kita bicara mengenai proses-proses tumbuhnya gagasan, cita-cita, kegiatan di dalam menuangkan itu ke dalam hal-hal yang lebih konkret yang terjadi di dalam lembaga-lembaga penelitian, di perguruan tinggi, di kementerian-kementerian yang semua mengalir kepada pembentukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Namun proses-proses ini dengan sendirinya tidak berada di dalam ruang yang hampa. Ada kapitalisme global di situ yang mendorong munculnya konsumerisme yang masif misalnya. Itu akan mendorong juga usaha untuk menguasai sumber daya alam manusia di antara pelaku-pelaku di dunia ini. Kita bicara kemudian mengenai kelompok-kelompok kepentingan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri yang saling berkelindan juga dan bekerja sama atau bersaing satu dengan yang lain. Dan kita lihat juga ada pemerintahan dan birokrasi yang tidak selalu merupakan satu kesatuan yang homogen. Kita lihat kemudian ada kelompok-kelompok di dalamnya yang kemudian bekerja sama, bersaing satu dengan lain dengan kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintahan dan birokrasi. Di situ kemudian terjadi apa yang kita sering lihat sebagai korupsi, rent seeking, orang menggunakan kedudukannya untuk bernegosiasi dan sebagainya. Kita juga lihat bahwa ada komunitas-komunitas lokal yang memanfaatkan juga lingkungan dan sumber daya alam dengan caranya sendiri, seringkali sudah bergenerasi lamanya, dan juga bahwa lingkungan dan sumber daya terus-menerus berada di bawah tekanan oleh bertambahnya penduduk misalnya, tetapi juga oleh kegagalan pasar dan juga kegagalan di dalam kebijakan pemerintah. Kita lihat juga adanya teknologi yang tidak selalu sustainable, yang tidak selalu memihak kepada keberlanjutan. Dan secara umum juga kita bisa lihat bahwa pandangan-pandangan yang kita sering sebut sebagai anthropocentrism misalnya, yang mendahulukan kepentingan manusia dari apapun juga di bumi ini, itu masih cukup dominan, dan itu ikut mendorong pada sikap manusia yang tidak bersahabat sering terhadap lingkungan alam, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Mari kita lihat lebih jauh di slide berikut. Bila kita pandang dari sudut yang positif, maka seharusnya yang dikejar oleh berbagai kalangan tersebut adalah kualitas hidup yang baik, udara, air, lingkungan yang baik, terjaganya spesies ekosistem, ruang kehidupan yang produktif dan bersih, dan sehat dengan sendirinya, dan juga perspektif ke depan yang sustainable. Tapi dengan sendirinya itu kalau dipandang dari sudut yang positif. Tapi sayangnya di kebanyakan kesempatan justru sebaliknya, artinya
usaha-usaha persaingan dari berbagai kelompok kepentingan dan pihak-pihak itu malah justru mengabaikan hal-hal seperti itu yang tadi kita sebut. Untuk ini kita akan ambil contoh reklamasi dari Teluk Jakarta. Itu akan memperlihatkan satu gambaran yang sangat menarik. Pada slide 4 ini kita akan membicarakan reklamasi Teluk Jakarta sebagai satu kasus, sebagai contoh dari tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sangat kompleks. Sebelum kita masuk ke sana, sebaiknya kita menoleh ke belakang dulu, melihat Jakarta sebelum reklamasi tersebut. Karena apa? Karena reklamasi ini hanya merupakan kasus yang paling baru saja dari proses panjang, lama, dan kompleks juga yang mendegradasi Jakarta sebagai satu ekosistem bersama manusianya yang sangat kompleks tersebut. Pada slide 5, Anda dapat melihat dua peta yang menarik dari Jakarta, yaitu peta penurunan permukaan tanah. Coba Anda perhatikan, peta yang sebelah kiri adalah peta dari tahun 1974 sampai 1991. Peta yang kanan itu menggambarkan situasi pada tahun 1991 sampai 2010. Di bar di bawahnya Anda bisa melihat kemudian makna dari warna di dalam peta tersebut. Kita lihat di sini pada tahun era 1974 sampai 91, warna-warna tersebut merepresentasikan kecepatan dari turunnya tanah ya, per sentimeter per tahun. Ya. Yang kuning, misalnya kawasan yang kuning itu turun 2 cm per tahun. Yang merah ya, atau yang agak merah warnanya itu 4 cm per tahun. Tapi kalau Anda kemudian melihat gambar sebelah kanan tahun 91 sampai 2010, ternyata daerah-daerah yang kuning itu dia turun lebih cepat. Dia sekarang sudah turun lebih dari 3 cm per tahun. Dan daerah yang agak kemerahan itu sudah antara 10 sampai 13 cm per tahun. So kita lihat di sini bahwa bukan saja penurunan itu terjadi terus-menerus, tetapi juga kecepatan penurunan itu juga berbeda. Ya. Nah, inilah salah satu konsekuensi dari atau salah satu aspek dari degradasi kawasan Jakarta, metropolitan Jakarta ini. Sebabnya dengan sendirinya banyak. Ya. Salah satu yang penyebab paling besar di sini yang mengakibatkan penurunan tanah adalah penggunaan air tanah yang tidak terkendali ya, oleh penghuni dari Jakarta dan terutama juga industri dan perumahan-perumahan yang besar, ya, kawasan-kawasan kantor dan komersial bisnis yang besar menggunakan sangat banyak air, hotel-hotel internasional misalnya, ya. Dan itu semuanya tidak terkendali, tidak ada aturan-aturan yang membatasi atau mengatur pemanfaatan air, sehingga kemudian air yang tadinya menutup rongga-rongga di bawah itu kemudian kosong dan tanah itu turun. Sebagian juga diisi oleh air yang datang dari laut. Sehingga sekarang untuk kawasan yang luas di sebelah utara Jakarta, Anda tidak lagi bisa mengambil air tanah yang tawar ya, tetapi sudah bercampur dengan air asin. Ini memperlihatkan permasalahan dari Jakarta yang kita belum bicara mengenai reklamasi. Ini suatu proses yang sejarahnya panjang ke belakang, suatu sejarah yang memperlihatkan bahwa perhatian
Jakarta terhadap lingkungannya sendiri itu tidak memadai. Kita bisa lihat nanti pada slide 6 dan 7 berbagai permasalahan lingkungan dan kemudian apa yang dilakukan oleh Jakarta terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Pada slide 6 dan 7 kita lihat satu tabel di mana Anda bisa lihat di situ isu-isu lingkungan dan sosial yang menghantui Jakarta dari dulu sampai sekarang. Kemudian Anda lihat juga pada lajur di atas ya, rekomendasinya dari KLHS pada tahun 2011. Kemudian kita lihat juga ada kolom mengenai respons kebijakan dari pemerintah DKI melalui Perda mengenai RT/RW tahun 2012, dan kemudian gap antara respons pemerintah daerah, pemerintah DKI ya, dengan kenyataan di lapang kira-kira. Kita bisa ambil mungkin satu atau dua contoh di sini. Kita bisa ambil misalnya yang paling atas subsiden. Subsiden itu turunnya permukaan tanah ya, banjir dan rob di Jakarta ya, terutama ini di daerah-daerah sebelah utara Jakarta saya rasa. Coba kita lihat di sini rekomendasinya adalah penanganan yang komprehensif upstream dan downstream ya. Upstream itu daerah-daerah hulu sampai mungkin ke daerah-daerah puncak gitu kira-kira ya, di dasnya sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta ya, dan downstream ya, artinya bagian hilir dari aliran-aliran sungai tersebut di Jakarta sampai di muaranya. Jadi penanganan yang komprehensif dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilir sebetulnya. Jadi keluar dari metropolitan Jakarta sendiri ya, sampai ke Bogor, sampai ke Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Respons kebijakan di dalam Perda RT/RW tahun 2012 yang mempunyai jangka waktu sampai 2030 itu sepertinya cukup komprehensif. Kita lihat di sini ada waduk penampungan air di setiap pulau dan ini menyangkut sedikit reklamasi ya. Jadi ini bercampur juga dengan permasalahan reklamasi karena nanti kita lihat tahun 2012 reklamasi atau aturan mengenai reklamasi itu sudah muncul ya. Rencana untuk mereklamasi Teluk Jakarta sudah dicanangkan. Kembali ke respons tadi ya, sistem air bersih, pemanfaatan air tanah yang harus dikendalikan, pengolahan limbah ya, normalisasi dan konservasi dari wilayah aliran sungai, seperti misalnya daerah aliran sungai Ciliwung misalnya dari dibenahi ya, normalisasi sungai, tanggul-tanggul yang harus dibuat untuk mencegah misalnya rob masuk ya, ke daratan misalnya. Kemudian kita lihat gap ya antara respons kebijakan dan di lapang ya, keadaan di lapang. Di sini kelihatan ya bahwa efek dari kebijakan itu belum ada ya, karena seluruh rekomendasi belum selesai terlaksana misalnya. Tapi Anda bisa bayangkan ini tahun 2012 seolah-olah respons itu baru mulai tahun 2012, padahal permasalahannya sudah ada puluhan tahun di belakang, begitu kira-kira ya. So, kita lihat di sini gap-gap besar dalam kebijakan untuk mengatur lingkungan alam di Jakarta. Kita bisa lihat lagi misalnya di pencemaran di Teluk Jakarta misalnya, yang paling bawah ya. Di sini rekomendasinya penanganan limbah terpadu di air permukaan dan pengelolaan sedimentasi. Jadi artinya sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai itu ke Teluk Jakarta ya. Sedimen itu dengan sendirinya tidak hanya merupakan tanah yang dibawa dari daerah hulu ya, karena erosi dan sebagainya, tetapi juga
berisi limbah-limbah industri, limbah rumah tangga dan sebagainya, yang semuanya mengalir ke hulu. Ya, saat ini misalnya penuh dengan plastik, tapi juga limbah-limbah yang sangat beracun seperti logam-logam berat misalnya. Di dalam perdanya kita bisa lihat pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu, penetapan kriteria pencegahan intrusi, ya, artinya intrusi itu masuknya air laut menggantikan air tanah tawar yang disedot dan dimanfaatkan oleh penduduk Jakarta. Ya. Kemudian juga penataan sedimentasi dan abrasi di daerah pantai. Ya. Kita lihat kemudian gap-nya, ya, gap di lapang antara kebijakan dan kenyataan, ya, belum terlaksana dengan baik, ya, dan sebagainya. Jadi tidak secara umum kita lihat di sini bahwa kebijakan-kebijakannya belum terlaksana atau belum dilakukan atau belum terlaksana dengan baik. Kita beralih misalnya pada slide yang nomor 7. Ya. Pada slide nomor 7 ini ada misalnya ancaman dampak sosial misalnya di sini, ya, menarik. Tadi masalah biophysics, di sini ada ancaman dampak sosial. Rekomendasinya adalah harus ada upaya pemetaan lebih lanjut kondisi sosial, perilaku masyarakat setempat dan sebagainya, ya. Dan itu dasar untuk mengembangkan program-program bagi masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitar Teluk Jakarta, ya, atau di Jakarta sebetulnya. Kebijakannya kita lihat di sini juga, ya, peremajaan pemukiman kumuh, pengembangan perumahan vertikal, petak kecil, ya, artinya ke atas gitu, ya. Penempatan penduduk di rumah baru, perbaikan fasos dan fasum dan sebagainya, ya. Kritiknya, gap antara respons dengan isu lapangan adalah bahwa banyak sekali program-program itu yang lebih mengarah kepada program fisik tapi bukan sosial ekonomi, ya. Misalnya mengangkat sistem penghidupan masyarakat lokal agar lebih diperdayakan misalnya saja. Anda bisa lihat sendiri, ya, di slide 6 dan 7 itu memperlihatkan isu-isu lingkungan dan sosial yang ada di Jakarta dan kemudian program-program yang dikembangkan dan komentar terhadap program-program tersebut. Dan dengan sendirinya isu-isu ini berlaku sejak lama sekali, ya, sudah lama dan juga berlaku sampai sekarang juga. Ya. Baik, kita sekarang setelah membicarakan permasalahan-permasalahan Jakarta secara umum, yang menggambarkan satu situasi di mana terjadi degradasi wilayah Jakarta yang terus-menerus berkesinambungan dan bertambah parah, ya. Mungkin itu juga yang membuat pemerintah mengambil kebijakan besar untuk memindahkan Jakarta ke Kalimantan misalnya, ya. Apa yang terjadi bila pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan? Itu juga menarik. Apakah semua orang kemudian akan ikut dengan pemerintah ke Kalimantan, ya, meninggalkan Jakarta kemudian menjadi kosong melompong? Mungkin karena itu juga kemudian Jakarta akan boleh dikatakan merestorasi kembali dirinya sendiri, ya, ketika kemudian dia menjadi lenggang. Tapi bisa jadi juga tidak terjadi seperti itu, ya. Hanya pemerintahnya saja yang keluar, tetapi kegiatan ekonomi dan sosialnya berjalan terus dan mungkin tidak akan bertambah sepi, dan dampaknya terhadap lingkungan Jakarta mungkin tidak akan tidak akan membaik misalnya saja kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang serius. Kita beralih sekarang ke slide nomor 8. Pada slide nomor 8 ini akhirnya kita tiba pada rencana reklamasi Teluk Jakarta.
Kalau Anda berasumsi bahwa rencana reklamasi ini merupakan rencana baru, Anda salah sekali, ya. Karena rencana ini sudah ada pada tahun 95, ya. Tapi tahun 95 itu kemudian tidak bisa berkembang lebih lanjut karena Indonesia dan dunia sebetulnya dilanda krisis tahun 1977 dan juga kemudian khususnya di Indonesia runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 98. Kemudian untuk beberapa tahun itu sepi, ya, masalah reklamasi ini. Dia muncul kembali tahun 2003. Ya. Dan karena isu ini muncul kembali, KLH kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melakukan AMDAL dan hasilnya adalah tidak merekomendasikan reklamasi ini karena merusak ekosistem Teluk Jakarta dan pada saat itu dia bisa sebetulnya merusak dan menghalangi bekerja dengan baiknya Muara Karang, proyek Muara Karang, yaitu proyek besar pembangkit tenaga listrik, ya. Nah, atas hasil itu kemudian KLH digugat oleh para pengusaha yang melihat, yang sangat tergiur oleh reklamasi ini, ya. Tetapi Mahkamah Agung kemudian memenangkan KLH. Kemudian sepi lagi mengenai reklamasi ini. Nah, baru muncul kembali tahun 2011. Nah, menariknya tahun 2011 malah Mahkamah Agung yang kemudian mensahkan reklamasi ini, ya, dengan syarat bahwa proposalnya diperbaiki oleh DKI. Nah, keputusan Mahkamah Agung ini tahun 2011 yang kemudian memunculkan Kepres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, Kepres inilah yang kemudian tahun 2012 ini yang kemudian menjadi dasar dari usaha menghidupkan kembali kegiatan atau wacana dan kegiatan reklamasi Teluk Jakarta ini, ya. Sehingga reklamasi kemudian berjalan, ya, atas dasar ini. Walaupun nanti kita lihat bahwa sebetulnya undang-undang dan peraturan yang ada belum cukup untuk memberikan izin pihak-pihak untuk secara nyata mereklamasi Teluk Jakarta. Tetapi demikian besarnya kepentingan untuk mereklamasi sehingga banyak pihak kemudian mereklamasi sebelum sebetulnya secara formal dan legal hal itu dapat dilakukan. Tahun 2016 Ahok menjadi gubernur Jakarta, Cahayapurnama, dan dia mengeluarkan peraturan gubernur tahun 2016, peraturan gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang panduan rancang kota pulau CDE hasil reklamasi. CDE, Anda bisa lihat di dalam slide itu CDE-nya, ya. Nah, di dalam rancangan ini atau di dalam peraturan gubernur ini ditentukan bahwa reklamasi, tapi swasta itu hanya mendapatkan 35% dari wilayah yang direklamasi, ya. Dan keseluruhannya itu CDE tadi itu totalnya 872 hektar, ya, dari sekian besar. Peraturan gubernur ini hanya menentukan bahwa swasta hanya boleh menguasai 35% saja dan sisanya adalah dikuasai oleh DKI untuk berbagai kegiatan, berbagai rencana. Nah, tahun 2017 kemudian dia menjadi ajang politik pilkada dengan sendirinya, ya, di mana calon Anies dan Uno itu mendeklarasikan anti reklamasi, ya. Tapi ketika Anies kemudian
memerintah di DKI sebagai gubernur, malah dia kemudian tahun 2017 menerbitkan IMB, izin untuk membangun, yang diberikan kepada para pengembang dari pulau-pulau reklamasi tersebut. Ya. Alasannya adalah karena ya reklamasi itu program pemerintah yang sudah lama, jadi dia hanya bisa meneruskan saja. Tapi kita lihat di sini bahwa reklamasi ini sudah lama dirancang dan kemudian selalu menjadi ajang ajang kontestasi ya, antar berbagai pihak, ya, juga di dalam pemerintahan. Ya. Ada bagian pemerintahan yang kurang sreg dengan reklamasi ini, seperti KLH misalnya, tapi juga bagian lain dari pemerintahan eksekutif yang terus mendorong, ya, dan terjadi juga permasalahan ini diajukan ke pengadilan dan sebagainya, ya. Keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung kemudian menjadi penting, ya. Dan pada akhirnya kemudian tidak dapat ditahan lagi, reklamasi ini kemudian dijalankan, ya, sampai sekarang ini. Baik, selanjutnya di slide 9 nih kita akan membahas mengapa reklamasi itu penting. Pada slide 9 ini kita melihat gambar yang agak berbeda dengan di slide nomor 8. Seolah-olah ini foto udara, begitu kira-kira, dengan sendirinya ini rekayasa. Tapi yang tadi saya lupa singgung adalah bentuk Garuda yang ada di atasnya, yang juga merupakan sebetulnya bagian dari reklamasi ini. Ya. Dia mengandaikan satu tembok dam besar sebetulnya yang harus menahan ombak, peningkatan permukaan air laut, ya, karena climate change dan sebagainya. Begitu kira-kira ide ini seperti itu. Tapi dengan sendirinya itu bagian dari reklamasi Teluk Jakarta. Apakah itu akan terrealisasi di masa depan atau tidak? Itu dengan sendirinya pertanyaan luar biasa besarnya. Sedikit mungkin mengambil ide dari pembangunan reklamasi yang masif dan sangat spektakuler di Timur Tengah mungkin, ya. Baik, tapi di sini saya mengambil ide kutipan dari Muhammad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim di Bogor. Dia mengemukakan bahwa Teluk Jakarta dengan sendirinya sangat penting dan merupakan daerah yang sangat strategis. Di situ ada pelabuhan internasional yang dengan sendirinya ke depan akan bertambah lama, bertambah besar dan bertambah penting, ya, dengan berkembangnya ekonomi Indonesia. Ini juga menyangkut pesisir dari satu kota metropolitan yang terus berekspansi. Mungkin kita tidak perlu membatasi pada metropolitan Jakarta, tapi kita bicara mengenai satu kawasan yang mulai dari Tangerang sampai ke Bekasi, ya, kawasan yang sangat luas. Sangat penting di bidang pariwisata karena pulau-pulau di sekitar Teluk Jakarta ini menjadi tempat investasi yang sangat menggiurkan, ya. Dan juga Teluk Jakarta ini dekat sekali dengan jalur yang disebut ALKI 1, yaitu alur laut Kepulauan Indonesia 1, satu alur laut yang menghubungkan Samudra Indonesia dengan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan, ya. Ini satu alur yang sangat penting di dalam pelayaran global. Dan juga dengan sendirinya Teluk Jakarta ini penting di dalam pengembangan perikanan, ya.
antara lain untuk komunitas nelayan lokal. Tapi kawasan ini demikian pentingnya secara strategis ya dalam ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga di sini juga karena hal itu Muhammad Karim itu menggunakan istilah bahwa kita tidak atau kawasan ini boleh dikatakan sudah satu wilayah yang proses-prosesnya harus dilihat sebagai proses ekonomi politik dan ekologi politik. Ya. Maksudnya adalah kawasan ini demikian strategisnya sehingga apa yang kita dapat bukanlah proses-proses rasional, proses-proses pengambilan keputusan rasional, namun proses-proses yang penuh dengan kontestasi antara kelompok-kelompok kepentingan. Ya, itu maksudnya kalau dia menggunakan bahwa ini wilayah ekonomi politik dan ekologi politik loh, kira-kira seperti itu. Ya. Dan kontestasi ini kemudian ikut menyuburkan praktek-praktek rent seeking dari para pejabat-pejabat ya yang menggunakan posisinya untuk keuntungan-keuntungan sendiri dan keuntungan kelompok, ya, korupsi, ya, dan karena itu juga proses-proses atau memungkinkan proses-proses yang terjadi yang sebetulnya menabrak aturan-aturan yang ada. Ya. Dan proses-proses ini juga mengakibatkan apa yang disebut sebagai backwash effect, ya, bahwa maksudnya adalah perkembangan yang terjadi di Teluk Jakarta itu mengakibatkan kehancuran dan kerusakan di tempat lain. Ya, itu yang disebut sebagai backwash effect. Misalnya saja reklamasi yang dilakukan di sini di Teluk Jakarta itu menggunakan pasir ya, yang diambil dari daerah-daerah lain, ya, dan itu merusak ekosistem pesisir di daerah-daerah lain. Ini yang dimaksud dengan backwash effect. Dan perkembangan yang spektakuler di kawasan ini yang direncanakan dan sebagainya ke depan itu lebih merupakan menurut Muhammad Karim ini agenda dari modal besar ya yang dengan sendirinya akan menyingkirkan pihak-pihak yang kecil. Dan pada akhirnya hampir semua studi dari banyak disiplin sebenarnya tidak merekomendasikan reklamasi dari Teluk Jakarta. Ya, ini bukan merupakan anjuran dari berbagai disiplin yang melakukan studi-studi mengenai Teluk Jakarta. So kita lihat di sini posisi strategis dari Teluk Jakarta yang memunculkan ide-ide spektakuler seperti reklamasi besar-besaran ini. Di pihak lain, status strategisnya Teluk Jakarta ini juga justru memunculkan kontestasi politik, ekonomi yang mempunyai dampak-dampak negatif terhadap ekosistem Teluk Jakarta maupun dampak sosial ekonomi bagi warga yang hidup di sekitarnya. Begitu kira-kira ya. Dan ini kemudian kita beralih kepada slide nomor 10 di mana kita sedikit melihat segi formal legal dari reklamasi Teluk Jakarta. Pada slide 10 ini kita karena hukum saya mengemukakan beberapa hal penting saja dari laporan tim langkah-langkah penyelesaian reklamasi Teluk Jakarta dari KLHK. Di sini dikemukakan bahwa rencana tata ruang wilayah yang sudah mengintegrasikan reklamasi Teluk Jakarta sejak tahun 2012 itu belum cukup memberikan dasar untuk pemberian izin bagi kegiatan reklamasi yang sesungguhnya. Ya. Jadi masih ada perda-perda yang diperlukan sebagai dasar pemberian izin.
Apa yang mau dikatakan di sini? Yaitu bahwa kegiatan reklamasi yang sudah berjalan sampai sekarang ini sebetulnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Itu yang dikemukakan. Saya cukupkan di situ saja. Kita akan beralih ke slide 11 dan 12. Slide 11 dan 12 memberikan sedikit contoh dari perilaku perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di dalam kegiatan membangun pulau-pulau reklamasi ini. Di sini kita menyaksikan bagaimana tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang nyata, ya, terutama sumber daya alam dan lingkungan yang strategis seperti halnya Teluk Jakarta. Ini dengan sendirinya merupakan lanjutan dari usaha panjang menggolkan reklamasi di dalam rencana tata ruang wilayah DKI, ya, dan kemudian bagaimana itu dilaksanakan, ya, dengan segala cara, ya, tanpa mengindahkan aturan, nasib warga lokal, dan juga tidak mempertimbangkan ekosistem setempat, ya. Anda bisa melihat misalnya pada contoh satu, nih ada 5 contoh di sini dari banyak contoh yang ada sebetulnya. PT Kapuk Naga Indah misalnya, dia menguasai pulau C, D, dan E misalnya. Ya. Apa yang ditemukan dari penelitian ini adalah pertama, tidak memiliki izin lingkungan untuk membangun di atas lahan reklamasi. Pengurukan pasir melebihi persyaratan dalam AMDAL. Sumber pasir laut, tanah uruk, dan batu gunung tidak sesuai dengan dokumen AMDAL. Ya. Malah misalnya batu gunung yang digunakan itu tidak tercantum dari mana dia diambil misalnya. Jadi pemerintah tidak bisa mencek dari mana batu-batu itu diambil misalnya. Yang menarik juga adalah bahwa pulau C dan D itu masih menyatu. Sebetulnya di dalam RT/RW DKI tahun 2012 seharusnya dia merupakan 2 pulau. Jadi seharusnya harus dibuat kanal di antara pulau C dan D. Tapi sekarang masih menyatu misalnya. Juga tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik di lokasi reklamasi. Kita misalnya bisa pergi ke slide 12 sekarang. Di slide 12 ini misalnya ada contoh dari PT Muharawi Sesa Samudra yang menguasai Pulau G misalnya. Dia simpel saja menolak dilakukan pengawasan misalnya. Ya, hal ini dilakukan dengan sendirinya karena perusahaan ini merasa dirinya sangat berkuasa gitu kira-kira. Dari contoh-contoh ini Anda bisa mengendus, ya, bagaimana perilaku dari perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam usaha-usaha skala besar ini, ya, yang mempunyai dampak ekosistem dan sosial yang sangat luas betulnya. So, ini menarik untuk diperhatikan. Kita beralih sekarang ke slide berikutnya. Slide 13 sampai 16 memperlihatkan pertemuan antara dua dunia di dalam satu ruang kehidupan, yaitu Teluk Jakarta. Di satu sisi kita lihat di sini proyek-proyek reklamasi masif yang dilakukan oleh pemodal besar untuk kepentingan pemodal besar juga dan golongan ekonomi atas dari metropolitan Jakarta atau bahkan golongan atasnya Indonesia lah sebagai keseluruhan. Dan dunia yang kedua itu adalah dunia nelayan lokal miskin yang mencari kehidupan juga di satu ruang kehidupan itu yang namanya Teluk Jakarta. Ya. Pada slide 14 ini ada foto yang menarik, ya, yang memperlihatkan dua ruang kehidupan tadi, ya, yang sama-sama memanfaatkan Teluk Jakarta. Ya. Di satu sisi kita bisa lihat ruang kehidupan warga dan nelayan pesisir yang hidup dari
pertambakan dan perikanan skala kecil di Teluk Jakarta. Anda masih bisa lihat ya, tambak-tambak yang saat ini mungkin masih bisa bekerja, ya, walaupun sangat terganggu oleh ruang hidup yang kedua, ya, ruang kehidupan dari modal besar yang sedang dibangun dengan mereklamasi pesisir, ya. Dan kita lihat dari foto itu, ya, siap sebetulnya menghapus dalam tanda kutip ruang kehidupan warga lokal dan nelayan, ya. Ini dua ruang kehidupan di satu arena di Teluk Jakarta ini, ya, yang mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda. Hanya saja yang satu jelas-jelas merupakan direpresentasikan oleh kekuatan-kekuatan modal besar yang mempunyai juga relasi dan didukung oleh pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat lokal, nelayan, petambak, ya, yang di dalam perkembangannya akan tersisih, ya. Dan dengan sendirinya ini tidak terjadi demikian saja, karena apapun juga warga lokal ini tidak demikian saja ingin bisa diusir begitu saja, ya. Dan ini kita lihat bahwa mereka kemudian membangun usaha untuk mempertahankan diri dengan segala cara, ya, dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Ini kita bisa lihat di slide 15 dan 16, kita akan pergi ke situ. Slide 15 dan 16 memperlihatkan bagaimana ruang kehidupan, bagaimana nelayan dan warga lokal setempat berusaha mempertahankan ruang kehidupannya, ya, dengan berbagai cara, ya. Di sini kita lihat mereka berdemonstrasi melawan perkembangan reklamasi, ya. Kita bisa lihat juga di slide 16. Pada slide 16 ini kita lihat ciri khas dari satu gerakan sosial baru yang cirinya antara lain mengintegrasikan aspek pemberdayaan perempuan misalnya, ya, kemudian pemberdayaan emansipasi perempuan, kemudian juga menggabungkan berbagai aspek perjuangan seperti sosial ekonomi, tetapi juga permasalahan lingkungan, semuanya menjadi satu dan didasari juga oleh pemanfaatan jejaring sosial yang luas, ya, dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil di dalam negeri, bahkan di luar negeri, menggunakan alat-alat komunikasi modern dan sebagainya. Jadi ini tipikal memperlihatkan satu gerakan sosial baru, ya, untuk mempertahankan ruang kehidupan, ya, yang terancam oleh proses-proses eksklusi oleh golongan-golongan kepentingan kuat di Indonesia. Perkuliahan ini akan saya tutup dengan membicarakan dampak negatif di slide 17 dan 18, dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta, dan kemudian pada slide 19 sedikit menyinggung penyelesaian permasalahan yang saya kemukakan hanya untuk menggelitik ide-ide Anda sendiri. Kita mulai dengan slide 17. Di sini ada beberapa dampak negatif, ya, yang dikemukakan oleh beberapa sumber, ya. Antara lain seorang ahli oceanografi dari IPB sendiri, ya. Jadi pertama dikemukakan bahwa ke-17 pulau reklamasi itu akan menghambat kecepatan arus air yang ke arah dari hulu ke hilir dan ke arah Teluk Jakarta, Teluk Jakarta. Dan dengan hambatan ini, penghambatan arus air ini dengan sendirinya, kemudian kemampuan Teluk Jakarta ini untuk mencuci material, ya,
di sekitar pesisir itu berkurang, ya, seperti misalnya mencerai-beraikan sedimen yang mengendap, ya, itu menjadi jauh lebih lambat. Demikian juga dengan mencerai-beraikan logam berat yang keluar dari sungai-sungai dari Jakarta, ya, ke laut misalnya. Juga bahan-bahan organik yang terbawa arus sungai ke Teluk itu juga menjadi sungai sulit untuk dicerai-beraikan karena arusnya melambat. Dan arus melambat ini juga meningkatkan sedimen yang mengakibatkan kemudian penyumbatan di daerah hilir ini, di daerah muara sungai-sungai Jakarta ini, dan hal ini kemudian meningkatkan faktor-faktor yang menyebabkan banjir di daratan, di Jakarta daratan. Proses-proses reklamasi dan munculnya pulau-pulau itu juga mengakibatkan pengotoran air, rendahnya kandungan oksigen, dan mengakibatkan juga aktivitas bakteri untuk mengurai limbah-limbah organik juga menjadi berkurang, ya. Dan reklamasi pantai itu menambah tekanan pada kondisi lingkungan perairan, ya, yang mengakibatkan juga kehidupan biotik laut terancam, ya. Saya sambung ke slide 18. Kita teruskan beberapa dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta. Misalnya saja reklamasi munculnya pulau-pulau mengakibatkan peningkatan muka air laut, ya, yang mengakibatkan kawasan-kawasan lain itu menjadi yang rendah, menjadi rawan tenggelam, ya. Dan juga kemudian masuknya air asin ke daratan, ya. Dikemukakan juga di sini bahwa pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta itu mengakibatkan banyak dampak-dampak negatif karena dia berkegiatan di dalam konteks sistem pemerintahan yang belum bersih, yang lemah di dalam law enforcement, yang mengakibatkan kemudian mudahnya aturan-aturan kemudian diterabas. Kita sudah lihat di dalam slide sebelumnya, kalau tidak salah slide 11-12 itu, ya. Kemudian juga reklamasi dan munculnya pulau-pulau di Teluk Jakarta ini, pulau-pulau buatan ini, mempunyai dampak negatif terhadap ruang kehidupan dari warga lokal dan nelayan lokal, ya. Misalnya saja terjadi pendangkalan misalnya yang menyulitkan kemudian warga lokal untuk pergi dan pulang dari laut misalnya, ya. Habitat biota laut yang berkurang, ya, karena kerusakan ekosistem yang mengakibatkan kemudian sumber nafkah dari nelayan dan warga yang aktif di dalam pertambakan itu menjadi terancam. Pulau-pulau itu juga menghambat jalan laut ke laut bagi para nelayan, sehingga jalan menjadi lebih panjang, menghabiskan energi, misalnya saja bahan bakar lebih banyak dan sebagainya. Kawasan-kawasan tambak banyak yang kemudian dimakan oleh proyek-proyek raksasa ini, sehingga penduduk harus mencari nafkah tempat lain. Dan juga bahwa perkembangan ini mengakibatkan daerah-daerah hunian dari warga-warga lokal itu kemudian diambil alih oleh pengembang-pengembang raksasa ini, mengakibatkan warga kemudian harus mencari tempat lain, ya, yang tidak mudah karena seringkali tempat tinggal dan sumber pendapatan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. So ini banyak sekali faktor-faktor negatif dari kegiatan reklamasi dan tumbuhnya pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Anda bisa melihat di banyak tempat atau di banyak sumber, ya, kalau mencari
dampak dari reklamasi ini. Tapi yang menarik sebetulnya juga adalah pertanyaan, apakah reklamasi Teluk Jakarta adalah ancaman pertama bagi warga dan nelayan Teluk Jakarta? Ya. Kalau kita bicarakan reklamasi Teluk Jakarta dan aksi dari para nelayan untuk mempertahankan ruang kehidupannya, itu seolah-olah inilah pertama yang mengancam kehidupan nelayan misalnya. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita kembali ke slide-slide yang awal, ya, di mana kita membicarakan degradasi dari lingkungan DKI, maka jelas sekali bahwa ancaman terhadap penduduk lokal, terhadap para nelayan, itu bukan sekarang terjadi dengan reklamasi, tetapi sudah mempunyai sejarah panjang. Ya. Pengotoran Teluk Jakarta misalnya oleh sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, sungai-sungai yang membawa kotoran dari hulu sampai hilir, ya, sedimen dari hulu, pengotoran di bagian hilir, ya, seperti logam berat, limbah-limbah rumah tangga dan sebagainya, itu sudah lama sekali merusak Teluk Jakarta sebetulnya, ya, sudah mengotori Teluk Jakarta sejak puluhan tahun. Dan banyak sebetulnya dari kita yang sudah tahu hal itu. Ya, orang berhati-hati sekali misalnya untuk makan ikan dari Teluk Jakarta. Ya. Kecuali kalau itu diambil dari daerah-daerah luar Teluk Jakarta yang dianggap masih sehat airnya. Ya. So, dari konteks ini kita bisa kemukakan bahwa proses reklamasi dan pembentukan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu merupakan beban tambahan, mungkin beban yang terakhir yang mematikan warga dan nelayan lokal di Teluk Jakarta, ya. Bukan permasalahan awal pertama yang mereka hadapi, ya. Tetapi mungkin permasalahan terakhir yang memang mematikan, pada akhirnya mematikan mereka kemudian. So kita mesti melihat juga pada skala yang panjang itu. Ya. Baik, sekarang kita beralih ke slide 19, yaitu slide terakhir dari kuliah ini, di mana saya mau memperlihatkan satu wacana yang menarik untuk didiskusikan. Para sobat mahasiswa, pada slide 19 ini saya mau mengakhiri perkuliahan ini dengan memunculkan satu wacana penyelesaian. Ini hanya satu dari banyak sekali wacana mengenai penyelesaian, dan penyelesaian dengan sendirinya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu ide saja, tapi merupakan kelindan dari banyak sekali kegiatan dengan sendirinya. Namun wacana yang ingin disampaikan di sini ini menarik hanya untuk sebagai awal dari diskusi yang Anda dapat lakukan. Wacana ini disampaikan di dalam satu forum guru besar ITB tahun 2016. Ide dari wacana mengenai penyelesaian permasalahan reklamasi Teluk Jakarta ini adalah mengurangi dampak dari reklamasi. Bagaimana? Dengan mengecilkan ukuran pulau-pulau reklamasi tersebut, 17 pulau tersebut. Seperti Anda bisa lihat di dalam gambar-gambar, dalam peta ini, ya, si penggagas ini menyampaikan dua opsi. Yang satu, pulau-pulau itu diperkecil menjadi 75%, ya, dan yang kedua menjadi 50% dari bentuk awalnya. Dengan demikian,
Anda bisa melihat sendiri di dalam peta-peta ini bahwa kemungkinan dampaknya dengan sendirinya menjadi lebih kecil. Sedimentasi menjadi lebih kecil, atau bukan sedimentasi, tapi faktor mengurangi arus air keluar dari Jakarta ke Teluk Jakarta itu diperbaiki, misalnya saja kecilnya pulau-pulau, bertambah kecilnya pulau-pulau reklamasi itu dengan sendirinya juga mengurangi dampak polusi yang terjadi karena adanya pulau-pulau tersebut. Ya. Mungkin nelayan bisa bernapas dengan lebih baik dengan bertambah kecilnya pulau-pulau ini. Ya. Jadi ini gagasan ya, yang bisa Anda diskusikan dengan sendirinya. Ya. Tapi ada pertanyaan saya juga. Ya. Mengapa in the first place model ini tidak dipilih oleh para pengembang besar dan bisnis properti? Ya, mereka sudah tahu dampak-dampak itu. Ya. Tetapi mereka nggak mengambil gagasan seperti ini. Ya. Bahkan juga tidak oleh Pemda DKI ya, yang mungkin tidak mempunyai kepentingan demikian besarnya dibanding dengan para pebisnis tersebut. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lebih fundamental sebetulnya, apakah pengecilan ukuran pulau ini merupakan penyelesaian dari permasalahan Teluk Jakarta? Ya. Karena tetap aja idenya adalah reklamasi. Apakah reklamasi yang dibutuhkan oleh Teluk Jakarta? Orang kemudian bicara mengenai juga restorasi. Apakah tidak lebih baik merestorasi Teluk Jakarta menjadi satu teluk yang sehat bagi semua kalangan yang hidup dari teluk tersebut? Nah, ini bisa Anda diskusikan bersama sebetulnya, dan idenya adalah mendiskusikan tidak terbatas pada Teluk Jakarta saja, tapi dengan sendirinya apa yang terjadi di Teluk Jakarta merupakan juga dampak konsekuensi dari banyak kegiatan dari hulu, misalnya dari puncak sampai ke hilir. Nah, hal-hal ini mungkin bisa dipertimbangkan di dalam diskusi-diskusi Anda mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Baik, para sobat mahasiswa, saya akan sampaikan di sini saja. Semoga pembahasan ini memberikan sedikit pencerahan mengenai kompleksitas dari tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang selalu melibatkan banyak kelompok kepentingan ya, yang berbeda satu dengan lain di dalam kepentingannya, tapi dengan sendirinya juga di dalam kekuatan dari kelompok-kelompok ini di dalam memenangkan kepentingannya ya, atas kerugian pihak-pihak yang lain, dan juga dengan sendirinya atas kerugian lingkungan sebagai keseluruhan. Baik, sampai di sini saja. Saya Satyawan Sunito akan mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan sampai jumpa kembali.